Jadi ada dua istilah. Ada yang disebut dengan syarat jual beli, ada syarat dalam akad jual beli. Bedanya apa? Syarat jual beli itu yang menentukan syariat. Hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai di hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini berbicara tentang hukum syarat di dalam akad jual beli. Jadi ada dua istilah. Ada yang disebut dengan syarat jual beli, ada syarat dalam akad jual beli. Bedanya apa? Syarat jual beli itu yang menentukan syariat. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Contoh, syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah milik penuh si penjual. Di antara syarat sahnya jual beli bahwasanya barang yang diperjualbelikan itu harus jelas, harus memiliki manfaat, harus suci, bukan najis, harus bisa diserah terimakan. Di antara syarat sah jual beli adalah harganya itu sudah ditentukan. Nah, ini namanya syarat jual beli. Yang menentukan itu semua adalah syariat Allah dan Rasulnya SAW. Tapi kalau syarat dalam akad jual beli itu yang menentukan adalah penjual atau pembeli. Penjual atau pembeli. Contoh, Mas Agus beli sepeda motor sama Mas Nardi. Udah. Tapi kemudian Mas Agus membuat syarat. Syaratnya jenengan terkena omahku yo. Itu namanya syarat dalam akad jual beli. Misalkan saya akan menjual motor ini kepada jenengan, ini syaratnya ojo mbok dol meneh. Itu namanya syarat dalam akad jual beli. Gitu. Itu pembahasannya nanti panjang ya. Tapi yang dibahas di dalam hadis yang kelima ini kasus Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu jami'an yang menjual ontanya kepada Rasulullah SAW, tapi beliau meminta syaratnya tak pakai dulu sampai di kota Madinah. Gitu, tak pakai dulu. Ini kasus seperti makanya hadis yang kelima ini berbicara tentang syarat dalam akad jual. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad ahya fa arada an yusayyibahu qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'ani wa darabahu fasara sayran lam yasir mithlahu qala bi'ni biwuqiyatin qultu la thumma qala bi'nihi fabi'tuhu biwuqiyatin
washtarattu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal fanaqadani thamanahu thumma raja'tu fa arsala fi athari faqala atarani makastuka li akhudha jamalak khudh jamalaka wa darahimaka fahuwalak muttafaqun alaih wa hadha siyaqu li muslimin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia menumpang ontanya. Ya. Bahwasanya ia menumpang ontanya yang sudah lemah dan ia ingin membiarkannya lemah dan ia ingin membiarkannya. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemaiku, lalu beliau berdoa untukku dan memukul ontaku. Kemudian onta itu berjalan lagi tidak seperti biasanya. Lalu beliau bersabda, jualah ia padaku dengan satu uqiyah. Aku berkata, tidak. Beliau bersabda lagi, jualah ia padaku. Lalu aku menjualnya dengan satu uqiyah, namun dengan syarat aku membawanya dahulu pada keluargaku. Setelah aku melakukannya, aku datang kepada beliau dengan onta itu dan beliau membayar harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang membuntutiku. Lalu beliau bersabda, apakah engkau mengira bahwa aku menawarmu untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu, ia hadiah untukmu. Muttafaqun alaih. Konteks ini menurut riwayat Muslim. Ya, barakallahu fiikum jazakumullah. Khotibullah hadirin hadirat rahimani Allah jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Bagaimana tidak? Banyak ulama hadis rahimahumullah jami'an yang menyebutkan hadis ini. Hadis ini hampir disebutkan di dalam Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis yang terkenal. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri menyebutkan hadis ini kurang lebih di 20 tempat. Jadi diulangi kurang lebih 20-an. Imam Muslim kurang lebih 17. Imam Malik 70 kali. 70 tempat menyebutkan hadis ini. Dan ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan betapa pentingnya hadis ini. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mufhim, kitab Al-Mufhim ini syarah Sahih Muslim, syarah kitab Sahih Muslim. Di dalam kitabnya Al-Mufhim di jilid keempat halaman 501 mengatakan, huwa haditsun azimun fihi abwabun minal fiqhi. Huwa haditsun azimun, ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Fihi abwabun minal fiqh, di dalamnya banyak sekali pembahasan tentang bab-bab fikih. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, di antara nomor 2861, dan juga ada di hadis nomor 443. Imam Muslim di hadis nomor 715, dan juga ada pula di nomor hadis 109. Di antaranya itu rahimahumullah jami'an. Dan redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala di sini
adalah hadis redaksi dari riwayat Imam Muslim rahimahullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma jami'an, beliau bercerita annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad ahya, bahwasanya beliau pernah menaiki onta beliau yang sudah tua, sudah lemah. Ini fa'arada an yusayyibahu, kemudian beliau ingin melepaskan onta itu karena merasa kasihan, merasakan kasihan. Qala, beliau melanjutkan ceritanya, falahiqaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian menyusulku, fada'ali, lalu berdoa kebaikan untukku, wa darabahu, dan memukul ontaku. Setelah dipukul, fasara sayran lam yasir mithlah, setelah dipukul oleh Rasulullah SAW, onta ini langsung bisa berjalan dengan cepat, tidak seperti biasanya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir, jualah ontamu itu kepadaku dengan satu uqiyah, dengan satu uqiyah. Satu uqiyah ya, itu kurang lebih 40 dirham perak. 40 dirham perak. Ada kalau di uqiyahnya emas itu ada 4 dinar. 4 dinar. Jadi 4 dinar atau 400 gram perak. 4 gram emas, 4 dinar atau 40 dirham. Ya, 40 dirham. 4 dinar emas atau 40 dirham perak. Kalau dinar itu emas, dirham itu perak. Itu satu uqiyah. 1 dinar emas itu kurang lebih 225, 2/4. Berarti kalau 4 berapa? Kalau 4 dinar berapa? 9 gram. 9 gram sekarang harganya berapa? 1 gram? 1.200.000, berarti sekitar 9 juta ya, atau 10 juta. Memang waktu itu harga onta murah. Waktu itu cuma 10 juta sekian, 11 juta sudah dapat onta. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Ya. Nabi SAW ingin membeli onta Jabir itu seharga 1 uqiyah. Kemudian Jabir bilang tidak, jangan dibeli. Ya, kenapa? Karena beliau tidak punya kendaraan kecuali itu. Dua ini gini, namun onta itu orang dua liane, tidak punya yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW kemudian tetap bersabda, "Bini, sudah jual aja sebagian sama saya." Akhirnya fabituhu bi uqiyah. Akhirnya aku pun menjual onta itu kepada Rasulullah SAW seharga 1 uqiyah. Tapi washtarattu humlanahu ila ahli. Tapi aku mensyaratkan ya untuk menggunakan onta tersebut sampai ke rumah, dipakai dulu sampai ke rumah. Nah, kalau misalnya dikasihkan ke Rasulullah, Jabir jalan kaki, kasihan, ya kan? Falamma balagtu, setelah aku sampai di kota Madinah, aku itu bil jamal, aku bawa onta itu kepada Rasulullah SAW. Fana qadani tamanahu, kemudian beliau alaihi salatu wasallam baru membayar harga onta tersebut.
Tsumma raja'tu, lalu aku pulang. Fa arsala fi athari, tapi kemudian beliau mengirim utusan untuk memanggilku kembali. Dipanggil lagi. Lantas beliau bersabda, "Ataroni makastuka li akhudha jamala?" Apakah kamu memandang bahwasanya saya itu menawar ontamu kemudian membalinya agar aku miliki? Tidak. Khudh jamalaka wa darahimaka fahuwala. Ambil ontamu ini dan bawa itu uangnya, semuanya untuk Masya Allah. Ini riwayatnya ringkas. Ada riwayat yang lebih panjang lagi. Ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bolehnya seseorang itu menceritakan kebaikan yang menimpa dirinya atau yang dilakukannya sebagai bentuk at-tahadduts bin nikmat, sebagai bentuk menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ad-Duha. Gimana bunyinya? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka ceritakan. Akan tetapi ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allah wa yakum jami'an, ada dua catatan penting ketika itu kita menceritakan kebaikan yang ada pada diri kita, apa yang kita alami atau yang kita dapatkan. Yang pertama adalah bukan untuk riya, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan,